Kalian tahu nggak? Ini ternyata adalah salah satu negara paling kaya di dunia, bahkan pernah menjadi negara nomor satu paling kaya di dunia. Ajaibnya bukan Amerika, bukan Cina, apalagi Jepang. Luxembourg adalah salah satu negara terkecil di Eropa, berada pada peringkat ke-167 dibandingkan negara-negara lainnya. Lokasinya berada di sebelah barat laut daratan Eropa dan tidak memiliki lautan sama sekali. Ibu kota negara ini berada di Luxembourg. Luas wilayahnya sekitar 2.586 km persegi dan jika dibandingkan dengan Indonesia mungkin hanya setengah dari luas Pulau Madura saja. Negara ini berbatasan dengan Belgia dan Jerman di sebelah utara, lalu Perancis di sebelah selatan, Belgia di sebelah barat, dan Jerman di sebelah timur. Luxembourg adalah negara monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer dan sejak 1815, Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau haryapati sebagai kepala negaranya. Luxembourg memiliki 3 bahasa resmi, yaitu Luxembourg, Prancis, dan Jerman. Lalu 10% penduduknya juga ada Portugis, jadi mereka menggunakan bahasa Portugis. Luxembourg menjadi salah satu pencetus pembentukan Uni Eropa bersama 5 negara lainnya, yaitu Italia, Prancis, Jerman, Belgia, dan juga Belanda. Luxembourg juga menjadi salah satu pendiri dari organisasi NATO bersama 8 negara lainnya yaitu Amerika Serikat, Kanada, Belgia, Italia, Prancis, Portugal, Denmark, dan Islandia pada 4 April 1989 melalui Persetujuan Atlantik Utara di Belgia. Nah, ternyata meski kecil negara ini tuh kuat banget ya sampai tergabung dalam beberapa organisasi yang sangat besar. Meskipun hanya memiliki penduduk 500 juta orang saja, tetapi dijuluki sebagai salah satu negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Pendapatan per kapita Luxembourg jauh mengungguli Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke bawah. Indonesia mungkin menurut beberapa data hanya berhasil memperoleh pendapatan per kapita 4,8 juta dolar per tahun atau setara dengan 71 juta rupiah. Sementara Luxembourg memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia sebesar 118.000 dolar atau sekitar 1,69 miliar rupiah per orangnya. Nah, dengan rata-rata pendapatan per kapita yang tinggi ini dan hanya memiliki penduduk 620 ribuan saja, maka Luxembourg pun saat ini menduduki posisi kedua sebagai negara terkaya di dunia setelah Qatar, bahkan pernah menduduki sebagai posisi pertama negara terkaya di dunia. Selain itu, Luxembourg juga ternyata memiliki tingkat kepemilikan mobil tertinggi di antara negara anggota Uni Eropa lainnya. Bahkan di 2019 ada 681 mobil penumpang per 1000 penduduk di negara itu. Sumber ekonomi negara Luxembourg pada awalnya bertumpu pada industri besi dan baja yang kontribusinya mencapai 80% dari total nilai ekspor pada tahun 1960-an. Namun di akhir abad ke-20, kekuatan utama ekonomi ini kemudian berasal dari keterlibatan mereka dalam perbankan internasional, jasa keuangan, dan kegiatan non-komersial seperti menjadi tuan rumah kegiatan politik intra-Eropa. Lalu pada abad ke-21, perdagangan elektronik, kemudian juga jasa di bidang elektronik itu menjadi salah satu penguat untuk ekonomi mereka. Selain itu, mengejutkannya lagi ternyata banyak perusahaan-perusahaan besar yang mendirikan perusahaannya di Luxembourg. Contohnya ada Spotify, Skype, Amazon, Rakuten, PayPal, dan Rovi Corporation. Dengan penghasilan sebanyak itu, negara Luxembourg ternyata menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pembangunan perumahan, dana kesehatan, dan pendidikan bagi masyarakatnya. Bahkan negara ini menjadi negara pertama yang menggratiskan angkutan umum, di mana pada Maret 2020, Luxembourg menghapuskan ongkos untuk kereta, tram, dan bus bagi seluruh warganya. Selain itu, ternyata Luxembourg juga memiliki budaya ramah tamah yang sangat luar biasa. Contohnya saja, kalau kita mau main ke rumah teman atau saudara, ya kita tuh pertama aturan di sana harus tepat waktu untuk menghargai si tuan rumahnya. Lalu, mereka punya budaya harus membawa coklat atau bunga sebagai hadiah kalau kita mau bertamu. Lalu mereka juga di sana sangat menjaga keakraban, apalagi disokong dengan kebebasan beragama di sana.
Dari segi keamanan, Luxembourg juga merupakan salah satu negara teraman di dunia. Bahkan berdasarkan survei PBB, peluang untuk ditembak lebih kecil daripada negara lainnya di dunia. Dan menurut survei Zipjet pada tahun 2017, ibu kota Luxembourg ini masuk sebagai salah satu kota paling tidak stres di dunia. Hari Nasional Luxembourg dirayakan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun pemimpin negara itu yang bernama Charlotte setiap tanggal 23 Juni. Namun ulang tahun yang sebenarnya adalah 23 Januari, tapi tanggalnya dirubah atau digeser agar cuacanya lebih baik gitu kan. Karena di tanggal itu banyak terjadi cuaca yang kurang baik seperti hujan dan sebagainya. Lalu dari segi pendidikan, negara ini ternyata memiliki pendidikan tinggi yang bertaraf internasional, sehingga sangat cocok kalau kalian mau kuliah di luar negeri, apalagi dengan kehidupan masyarakatnya yang ramah tamah seperti tadi, mirip dengan Indonesia. Selain itu, ternyata di sana banyak sekali alam pedesaan yang sangat luar biasa. Ada juga beberapa destinasi yang sayang untuk dilewatkan kalau kalian datang ke sana. Tak lupa, ibu kota negara ini juga merupakan situs warisan dunia UNESCO dan sebagai pusat keuangan utama di sebagian besar Eropa. Kita dapat menghabiskan waktu sebanyak mungkin di kota tua dan melihat istana Grand Ducal, Katedral Notre Dame, Place des Armes, Jembatan Adolphe, dan pertahanan bawah tanah yang dikenal sebagai Casimates. Nah, bukan hanya keindahan sejarah, kota ini juga merupakan tempat yang benar-benar modern dan kosmopolitan, hasil gabungan arsitektur masa lalu dengan kemajuan modern. Ada juga banyak makanan khas yang bisa kalian cicipi di negara ini, diantaranya ada huesenziwi, yang terbuat dari daging kelinci liar yang diasinkan, lalu dimasak dengan anggur dan bawang, lalu dicampur dengan saus dari darah kelinci. Lalu ada juga cemilan yang terbuat dari kentang dengan cita rasa yang gurih. Pokoknya ini wajib banget buat jadi list traveler kalian. Nanti kalau kalian mau ke luar negeri, jangan lupa buat kunjungi negara yang satu ini. Nah, itulah dia video kita membahas mengenai Luxembourg, negara kecil tapi menjadi negara terkaya di dunia. Next, bahas apa lagi? Buat kalian yang punya saran, silahkan buat tulis di kolom komentar.